Shalom teman-teman. Kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini bacaannya dari Injil Lukas 13:22-30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami.' Tapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah teman-teman, hari ini Yesus mengajar orang banyak bahwa untuk mencapai keselamatan harus melalui pintu sempit. Jika mau selamat, orang perlu berusaha dengan giat. Sebenarnya kata-kata itu kurang tepat ya teman-teman ya. Karena keselamatan itu anugerah dari Tuhan dan hanya bisa dicapai oleh karena kehendak Tuhan, bukan usaha manusia. Nah, 2 poin aja seperti biasa. Poin yang pertama adalah Yesus di sini akan ada penghakiman bagi semua orang, ya. Dan kita dihakimi. Memang keselamatan itu diberikan Tuhan, hadiah. Tapi kita sendiri ketika menerima keselamatan harus memiliki segala sesuatu yang siap. Kan bayangin, nggak mungkin ya kalau kayak firman Tuhan itu mutiara ditaruh di tempat makan atau tempat ampasnya babi, kan nggak mungkin ya. Sama, keselamatan itu akan layak, akan dapat diterima ketika kita sendiri sudah siap atau sudah siap atau sudah mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima keselamatan itu. Dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, komitmennya ya memang nggak mudah melakukan semua firman Tuhan, tapi mungkin gitu ya. Karena saya selalu bilang ke menti-menti saya bahwa firman Tuhan itu mungkin untuk dilakukan. Logikanya gimana? Atau analoginya gimana? Contoh gini, kalau ada seorang ayah gitu ya, menyuruh anaknya umur 3 tahun, ya kurang lebih mungkin tingginya 90 cm gitu ya, 100 cm, untuk mengangkat air galon mineral ya, air mineral galon yang mungkin beratnya 20 kilo, mungkin nggak anak umur 3 tahun itu mampu mengangkat? Tidak mungkin. Yang salah siapa? Anaknya atau si ayahnya yang memberikan perintah? Tentu saja si ayahnya yang memberikan perintah. Kenapa anak kecil disuruh mengangkat galon 20 kilo? Nah, itu ayah dunia. Bagaimana dengan Bapak surgawi gitu ya? Bapa yang di surga tidak mungkin memberikan perintah yang salah, karena dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Nah, berarti semua perintahnya di dalam Alkitab itu dapat dilakukan, walaupun ya perlu usaha, gitu ya teman-teman ya. Ada suatu quotes yang menarik. Nah, kalau kita menggunakan usaha atau kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita cakap, kita dimampukan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib ya. Jadi komitmen yang pertama, ya kita berusaha menjadi pelaku firman, berusaha menaati kebenaran. Tapi kembali lagi, kita juga harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Contohnya gimana? Ya ketika kita mengalami kegalauan, kita mengalami persimpangan jalan, ya kita berdoa, meminta hikmat ya. Poin yang kedua, nah ini ada kata-kata yang paling penting teman-teman ya. Nah, ingatlah, ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, di sini Tuhan bilang bukan orang yang seolah-olah dekat secara fisik dengan Tuhan,
tapi hatinya jauh dari Tuhan, yang akan menerima atau mencapai keselamatan gitu ya. Karena gini, kedekatan secara fisik dan kedekatan secara hati ini dua hal yang berbeda. Gitu ya, makanya Tuhan bilang yang terdahulu ya akan menjadi yang terakhir, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya bukan persoalan siapa yang paling cepat bertobat, tapi siapa yang benar-benar hatinya, hidupnya dekat dengan Tuhan. Mau dia bertobatnya terakhir, duluan, ya timing itu bukan menjadi persoalan, tapi untuk saat ini itu bagaimana sikap hati dan tindakan kita. Ya memang tidak mudah ya, karena seringkali namanya manusia itu kan pakai perasaan. Kalau kita bisa nggak kita tuh melakukan ritual keagamaan kita tuh hanya ritual gitu ya, hanya, dan kadang-kadang capek, kadang-kadang bosan, ya bisa. Contoh kayak kita nih baca firman Tuhan tiap hari, belum tentu kita semangat, belum tentu kita dalam kondisi hati yang baik, tapi ya kita mau nggak mau, suka tidak suka, ya disiplin rohani itu perlu dibangun. Maka gini logikanya ya teman-teman ya, si jantung misalnya yang memompa darah, terus saya bilang, bos saya nggak mau bos, capek bos hari ini saya nggak mau kerja, ya kita meninggal dong. Nah sama, jadi di dalam kegiatan rohani pun ya, di dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya suka nggak suka, lagi happy lagi nggak happy, lagi ada masalah lagi nggak ada masalah, ya kita tetap mencari Tuhan. Nah komitmennya kembali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau nggak cuma sekedar secara fisik dekat dengan Tuhan, tapi kita mencoba secara hati, sikap hati kita dekat dengan Tuhan. Itu aja komitmen saya hari ini. Gimana komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik besok hari. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.